Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sorga memperhatikan ibadah kami, Tuhan memperhatikan hati kami. Tuhan mendampingi hidup kami. Pandemi berlangsung dan kami kami merasakan pendampingan Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kami mengalami Tuhan. Dalam bayang-bayang maut, dalam lembah-lembah air mata, Tuhan menggembalakan kami dan menuntun kami dengan firman Tuhan. Demikian juga hari ini Tuhan, kalau sorga dengarkan doa pujian penyembahan kami, giliran kami mau dengarkan pesan sorga bagi kami. Ajari kami hidup dengan firman-Mu, biar firman-Mu itu yang menggembalakan langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan saya melayani di Betani Citraland. Ini seingat saya pertama kali Pak, saya ada di sini. Tapi kalau di Betani secara keseluruhan, ya paling tidak sejak tahun 90, waktu Pak Niko, Pak Alex, Pak Arifin masih saya sebut dengan istilah 3 in 1. Dan saya bergabung di Jakarta, menjadi ketua kaum muda, ketua anak, ketua misi selama 8 tahun. Ya, hari-hari ini kita ada di akhir zaman, kalau filenya bisa ditayangkan, ikuti saja pembicaraan saya. Jadi mungkin saya, kecuali saya perlu bicara next atau selanjutnya. Temanya yang adalah keluarga kerajaan sorga, depannya ada angka 1, karena nanti malam, nanti sore itu seri kedua. Kalau mau ikut bisa lihat streamingnya, mau datang lagi juga boleh ya. Saya lihat monitornya di mana atau di sini kalau filenya sudah ditayangkan. Ya, boleh file berikutnya lagi. Di hari akhir zaman ini, next, maka ada gerakan yang namanya pelangi atau New Age Movement, di mana baik sekali. Mereka saling mencintai apapun suku dan agamanya, termasuk saling mencintai laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tinggal bersama sebagai pasangan. Mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok. Baik tapi belum tentu benar. Dan itu melanda milenial. Berikutnya lagi, nah gimana kita hidup di akhir zaman dalam situasi yang demikian, kita tetap menjadi keluarga kerajaan sorga atau keluarga yang merasakan sorga. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini merasakan sorga atau neraka. Coba saya lihat sebentar ya. Siapa yang belum menikah boleh angkat tangannya. Yang belum menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, wajah-wajah penuh pengharapan mencari cinta. Yang sudah menikah boleh angkat tangan. Penuh penderitaan saudara ya. Yang belum menikah ini menarik sekali. Kalau saya nasihati mereka, kamu pikir sekali lagi, kamu beda gereja, beda pendidikan, beda suku, beda ekonomi. Dan mereka menjawab, kami saling mencintai. Cinta mengatasi perbedaan. Tapi coba pertimbangkan sekali lagi, Kak Jarot, mereka panggil saya Kak, cukup banyak, Mas juga ada. Kak Jarot, saya sudah berdoa, saya yakin pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi yakin pacarnya dari Tuhan. Belakangan saya banyak melayani couples. Dan banyak ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Saya salah menikah Pak, dulu ibu saya, mbok saya, mama saya melarang saya menikah sama Herodes satu itu gitu ya. Ya kalau di Jawa bilang sama kunyuk satu itu gitu ya. Kalau di gereja kadang diganti dengan istilah yang lain gitu ya. Tapi saya nekat, ya udahlah ini sudah terlanjur, memang ini salib yang harus saya pikul. Jadi banyak ibu-ibu memahami suaminya salib. Lalu bapaknya ketemu saya, iya Pak Jarot saya salah menikah. Istri saya itu bukan penolong saya, tapi duri dalam daging saya. Jadi suaminya salib, istrinya duri, berarti pernikahannya salib berduri. Tuhan Yesus yang berduri cuma mahkotanya. Kalau salib berduri, pikul salib, berapa lama tuh? Menikah tuh berapa lama? Ya kalau menikahnya umur 30, meninggalnya 80. Kalau menikahnya 25, ya meninggalnya kira-kira 75. Kalau menikahnya kira-kira umur 20, ya matinya umur 70. Makin cepat menikah kan makin cepat mati gitu ya. Loh gak percaya, yang belum menikah gak percaya. Coba lihat dulu orang-orang yang sudah menikah itu kan makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis-garis penderitaannya saudara ya. Lalu merasa keluarga itu seperti neraka.
Dulu sebelum COVID mendingan Pak Jarot, itu suami saya, dia bilang setan satu itu. Kan dia kerja jam 8, jadi setengah 7 setannya udah berangkat. Jam 5 dia selesai kerja, mampir kafe dulu, ke gereja dulu, pulang jam 9. Jadi interaksinya cuma sebentar. Tiba-tiba pandemi datang, PSBB waktu itu ya, pembatasan skala besar. Nggak boleh kemana-mana, itu 2 setan dikurung saudara. Berantem tiap hari, berantem tiap hari. Lama-lama bapaknya nggak tahan juga di rumah. Waktu itu di Jakarta pembatasnya ketat sekali. Ini ceritanya. Ada bapak-bapak nekat keluar rumah. Ketangkap petugas kesehatan. Kenapa kamu keluyuran? Kamu nggak takut COVID? Yang di rumah lebih menakutkan Pak. Dan dampak pandemi ini banyak keluarga yang ya harapan saya di sini tidak terjadi. Kalau toh terjadi maka ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana supaya keluarga itu rasanya sorga seperti Tuhan Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan saya terlalu percaya itu bisa digenapi. Sorga nggak ada sakit penyakit, sorga nggak ada utang. Sorga adanya damai sejahtera, sukacita, sehat, kelimpahan. Tadi lagu ada yang saya bagus, yang senang banget sehari ini. Supaya nyata kita anak Allah. Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita kaya dalam rohnya. Berarti kaya rohani. Tapi tentu juga kaya dalam berkat. Hari ini saya akan ada banyak kesaksian supaya gampang ya. Walaupun saya doktor teologi ya. Kalau saya ngajar teologis nanti jemaatnya ngantuk semuanya ya. Saya akan menggunakan profesi saya sebagai praktisi firman Tuhan. Gitu ya menyebutnya ya. Karena saya bukan pendeta, bukan PDM, bukan PDP. Tapi saya dosen teologi ya, tapi tidak ditahbiskan ya sebagai pendeta. Oke, berikutnya lagi. Gimana caranya supaya keluarga serasa surga? Maka nilai-nilai kerajaan surga kita bawa pada keluarga. Nah, apa itu nilai-nilai kerajaan surga? Saya awali dengan kesaksian Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan, sebenarnya ada kata akan di situ, akan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya mau berikan kesaksian hanya untuk meneguhkan bahwa firman ini digenapi. Apa kesaksian saya? Boleh gambar berikutnya, itu waktu saya lahir tahun 63. Jadi saya baru saja ulang tahun 59. Kalau ditambah 9 bulan di kandungan sudah 60 tahun gitu ya. Kan dihitungnya bukan sejak lahir, sejak dibentuk. Di umur 60 saya tes umur biologis 35, not bad untuk kesehatan saya ya. Oke. Gambar berikutnya lebih jelas, bukan saya tapi itu saya mau tunjukkan bapak saya itu tidak punya rumah. Dan dia menjagai tanahnya orang lain. Dan di tanah orang lain itu ada rumah gubuk kalau Jawa bilang. Sunda saung, Papua honai. Dindingnya bambu, atapnya daun, lantainya tanah, jogan. Jogan tuh sampai ke kamar tidur. Di jogan itu, kamar tidur itu ada dipan, bambu yang dijajar-jajar, dikasih lagi melintang yang dipukul-pukul, dikasih tikar namanya dipan. Orang milenial nggak tahu tuh apa tuh tikar dipan. Di situ ada hewan namanya tinggi. Apa tuh tinggi? Penghisap darahnya wong miskin, kere, spring bed nggak ada. Nah, walaupun saya punya rumah seperti itu, bahkan sampai kuliah di Bogor tahun 82, saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung di rumah liar di situ. Tapi yang saya mau saksikan sebagai orang miskin, wong desa, wis desa kere wis. Aku duwe pacar, ya orang Tionghoa, cantik, putih, imut-imut, wong Surabaya. Kalau ada dulu tahu di sana agak jauh ya, di Peneleh sana ada toko buku Kuan, itu dari istri saya. Loh kok bisa Pak Jarot? Wong Jawa miskin, entuk wong Tionghoa cantik putih imut-imut. Apa rahasianya? Yang belum menikah, dengar. Rahasianya, saya punya selera tinggi sekali. Dan pacar saya punya selera rendah sekali. Jadi Anda yang belum menikah, jangan khawatir. Banyak orang punya selera rendah. Kok saya menghina istri saya punya selera rendah? Bukan menghina, memujinya malah. Jadi masih calon waktu itu. Calon mertua saya itu gembala sidang. Jemaatnya 95% Tionghoa. Maaf, saya bukan mengatakan ini sebagai rasis, tapi fakta. Di mana jemaatnya datang kepada gembala. Pak Gembala, anak saya punya pacar Batak, punya pacar Jawa.
Dan sebagai gembala sidang, dia menasehati jemaatnya. Apapun sukunya, kalau lahir baru, show Yesus. Begitu, mantap. Ya kan? Mantap sih mantap. Jemaat ya diem lah. Ada ayatnya banyak, gak bisa bantah. Tapi pulang ke rumah, ngomong satu sama yang lain. Enak aja gembala ngomong begitu. Coba anaknya untuk Jawa, untuk Batak, dikek keopora gitu. Itu omongan bisik-bisik begitu hidup loh di gereja. Ada loh rasis di gereja, saya harap di sini nggak ada. Tapi waktu itu ada dan anaknya perempuan nomor 2 denger pembicaraan seperti itu. Dia itu kok ya berdoa, Tuhan jadikan aku teladanmu, alat peragamu Tuhan. Aku dapat Jawa nggak apa-apa, miskin sekalipun nggak apa-apa. Nah, jadilah kepadanya sesuai perkataannya. Padahal bapaknya itu juga ngomong Jawa boleh, enggak pakai miskin. Dia tambahi. Singkat cerita kuliah ketemu saya jatuh cinta. Nah ditemukan sama bapaknya yang gembala itu gitu kan. Waduh 6 tahun pacaran loh enggak dinikah-nikahkan. Rupanya itu ya Jawa itu mbok ya Jawa tapi mbok ya anaknya pengusaha batik gitu loh ya. Lah wis Jawa miskin urip meneh. Waduh. Hidup urip itu. Ternyata ragu-ragu, ada keraguan-raguan. Akhirnya saya kuatkan pacar saya supaya dia menguatkan orang tuanya. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan, saya takut akan Tuhan. Saya melayani, saya ketua Bogor Presenter. Saya bilang orang jangan takut menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh, orang miskin gak bisa jatuh. Karena sudah tergeletak. Dulu gak ngomong begitu, gak pakai karenanya, gak pakai. Tak bujui deh ya kan. Nikah ya kan, akhirnya nikah, singkat cerita nikah. Oke, boleh gambar berikutnya aja, singkat cerita 11 tahun kemudian. Saya bisa beli rumah di sebuah klaster di Bintaro, klaster terbaik 6 tahun sekarang. Bahkan kemarin itu 6 tahun terakhir ini juara klaster terbaik nomor 1 di Bintaro Jaya. Halamannya 1.500 meter, 1 meter ya 12 juta. Lalu waktu saya bangun rumah selesai, mertua datang. Ucapan syukur. Dia peluk anaknya. Saya gak lupa tuh dia ngomong, kamu gak salah menikah. Telat sadarnya. Saya hanya mau ceritakan ini untuk mengatakan kalau saudara takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkati saudara. Suami boleh pegang tangan istri, bahkan saudara belum menikah boleh pegang pacarnya, terutama laki-laki, pegang tangan pacarnya. Bapak pegang tangan ibu, bilang begini, saya akan diberkati. Bilang sebelahnya, saya akan diberkati. Oke, ibu bilang sama suami, kapan? Ya tunggu dong, sabar ya kan. Dari Mesir ke Kanaan juga 40 tahun. Jangan cepet-cepet ya. Oke, berikutnya lagi. Ya itu hanya gambar aja, tapi boleh tunjukkan saja. Singkat cerita, tahun 2019 saya bangkrut. Kalau Anda kenal MLM Iva Dasyat, itu saya punya sama Pak Tomo berdua bangkrut. Loh Pak, katanya diberkati kok bangkrut? Oke, boleh gambar berikutnya saya cerita ini. Setelah saya bangkrut, singkat cerita 2020 saya mulai melukis. Lalu saya upload di Instagram sampai hari ini. Ya, masih melukis. Waktu bangkrut itu ceritanya panjang. 2019 itu 140M lebih habis, bahkan utang 17M. 2021 firman Tuhan berkata, jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Aset senilai 128, kami hanya jual 22 supaya menggenapi firman Tuhan, bayar utang, tidak punya utang, bisa khotbah tanpa halangan. Ikhlas untuk melepas, tapi tanggung jawab selesai semuanya. Pesangon supaya semuanya terbayar. Saya berani keliling Indonesia khotbah dan tidak ada orang datangi saya, Bapak belum bayar saya. Kami perusahaan cukup gede waktu itu, dalam arti ya pegawai trading tapi pegawai 300 itu kalau operasional bulanannya kayak pabrik punya pegawai 1.500 kira-kira begitu. Kantor kami di BSD halamannya 2 hektar. Gedungnya 1.560 meter, 8 lantai ke atas. Semuanya in-house, kayak production house, edit film, bikin video, semuanya in-house. Makanya butuh kantor yang gede. Bangkrut, habis. Loh Pak, Bapak bilang Bapak diberkati, kok bangkrut? Ya waktu bangkrut tuh nangis juga saudara, habisnya banyak sekali. Itu lagu kesukaan waktu bangkrut tuh nyanyi lagu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan,
Tuhan, saya punya rencana orang miskin yang merantau ke Jakarta. Saya kerja keras, bangun perusahaan. Saya impian, saya bilang kalau saya ceramah atau khotbah, saya pengen pensiun sebagai komisaris saat perusahaan ini sudah go public. Supaya sekeliling Indonesia melayani, enggak cari duit. Bukankah itu mulia Tuhan? Tapi bangkrut. Apalagi waktu bangkrut, anak paling kecil belum selesai kuliah. Deposito cair sebelum waktunya, emas dijual, enggak nyandak, mobil saya dijual juga. Terakhir uang habis. Pertama kali saya makan dari kolektor. Dulu sebagai pengusaha, terima persembahan kasih yayasan. Namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Tiap tahun saya bangun 2-3 sekolah di pedalaman. Merasa mulia sekali, tiba-tiba habis makan dari persembahan kasih. Mental saya tidak siap, saya nangis Tuhan. Akhirnya aku makan kolektor juga. Itu nyanyi lagu enak banget sambil nangis. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Kenyataannya bangkrut. Singkat cerita. Mau ngapain? Udah usia mau 60 tahun. Ngelukis. Saya belum pernah ngelukis profesional. Hobi iya waktu muda. Nah kita begitu ngelukis. Di posting Instagram laku. Ngelukis lagi laku. Tiap bulan laku 1 sampai hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya sudah jual lebih 200 lukisan sejak Maret 2020. Maka begitu terima order, saya ganti lagu, puter lagu. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jangan takut bangkrut. Bangkrut pun, Yusuf di penjara sekalipun, dia diberkati. Orang yang takut akan Tuhan, mau punya perusahaan, mau nggak punya perusahaan, Tuhan tidak pernah bangkrut. Tuhan yang pelihara kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah bangkrut. Lanjutkan ceritanya ya. Kembali kepada Mazmur 112, hanya ditayangkan saja. Apalagi kalau kita takut akan Tuhan, maka anaknya akan perkasa di bumi. Tak kasih cerita singkat juga ya. Anaknya akan perkasa di bumi. Boleh file berikutnya, ini anak pertama. Melankolik, pemalu sekali. Akan perkasa, akan. Enggak langsung, pakai proses. Si pemalu ini akhirnya kita bantu punya teman. Cariin teman, karena sukanya di kamar belajar. Memang ranking 1 terus. Tapi enggak suka bergaul. Singkat cerita, ya sekarang dia menjadi coach, menjadi konsultan bisnis, dan dia terbang ke New York, balik Singapura 2-3 hari, pergi ke Eropa, balik lagi Singapura 3-4 hari, pergi ke Guangzhou, ke Sydney, dia keliling dunia ini. Si pemalu telah berubah. Boleh file berikutnya lagi, nomor 2 yang paling saya syukuri, kelas 1 SD naik kelas bersyarat, nggak dipanggil, nggak noleh, nggak ada kontak mata, game adiktif. Akhirnya umur 13 tahun nyusul kakaknya, karena kakaknya umur 13 tahun sama menang ASEAN Scholarship, full beasiswa, asrama gratis tiap bulan, bahkan dibayar $1.200 dari Sek 3 SMP sampai lulus kuliah 8 tahun, kakaknya adiknya sama. Tapi anak seperti itu tidak turun dari langit. Dia pernah game adiktif dan hampir nggak naik kelas. Tapi saya pegang firman Tuhan. Tuhan, aku melayani Tuhan. Dan firman-Mu berkata, anak orang benar nggak akan kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan, anaknya akan perkasa di bumi. Boleh file berikutnya lagi, nomor 3 yang paling seru ceritanya sebenarnya. Anak ini pernah memberontak, orang tua diberontak, guru diberontak, kepala sekolah diberontak. Lembah-lembah air mata bagi istri saya. Tapi saya berani bersaksi bahwa Tuhan mengubahnya luar biasa. Tuhan mengubahnya luar biasa. Dulu semua orang juga ngelihat wajahnya kayak saya. Tapi kalau orang berkata, waktu dia sejak kecil ya, Levin kayak Pak Jarod, kayak papanya. Enggak, aku kayak mama. Dia menolak dikatakan kayak saya. Kenapa? Saya bukan bapak yang baik. Bapak yang terlalu sibuk. Walaupun sibuknya sibuk yang bagus, pelayanan. Singkat cerita saya bertobat dan mendekati dia. Saya bisa ke Australia kunjungi dia tanpa ngajak istri, walaupun kunjungi anak perempuan. Makan bareng, jalan bareng, terus bersama-sama. Begitu dekat sama dia,
DNA saya yang dalam tubuhnya aktif. Dulu dia nggak suka bakat saya. Sukanya ke mall, baju yang mahal. Begitu DNA saya hidup dalam hidupnya. Pergi ke Bali seminggu ya pakai tas rangsel aja. Kaos oblong, sandal jepit. Dulu pergi keluarga, yang lain semuanya tas kabin, dia koper gede 2. Karena sepatu heel 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Merah, hijau. Jaket bludru, jaket kulit. Sekarang dia simple life, udah persis bapaknya aja. Suka aja gunung, hidupnya sederhana, pakai kaos oblong, gak usah pakai merek. Begitu hubungannya dekat, DNA yang ada dalam tubuhnya aktif. Maka relasi itu penting sekali. Oke, berikutnya lagi. Maka saya buat kalimat seperti ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak cucunya diberkati. Akan. Tambahkan kata akan supaya tidak over pengharapan. Ya, oke, berikutnya lagi. Nah, penutup dari bagian pembukaan. Saya berikan quote. Takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarga bahagia, diberkati, dan anak-anak perkasa di bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang Pak, gimana caranya Pak? Supaya keluarga seperti surga dan kehadirannya membawa perubahan dalam keluarga. Maka nilai-nilai kerajaan surga harus dibawa dalam keluarga. Apa tuh nilai kerajaan surga dalam keluarga? Ayat yang pertama, Roma 14:17. Apa Roma 14:17? Sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Saya lompat kebenaran, saya nggak bahas karena sudah banyak pendeta membahas kebenaran. Yang saya bahas apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa itu damai sejahtera? Berikutnya gambarnya saja. Itu ini gambar dari ayat. Tapi ayatnya panjang banget. Yesaya berkata apa? Ketika Sion dipulihkan, saudara Sion rohani. Maka damai sejahtera memerintah. Dan anak lembu, anak domba dengan singa akan berbaring. Serigala dan domba akan duduk bersama dan seterusnya. Esensinya apa? Tidak ada ketakutan. Mau anak-anak pinter? Tentu marah boleh. Tapi karena kasih. Tapi jangan membawa ketakutan hidup dalam keluarga. Kalau ketakutan hidup dalam keluarga, Anda di gereja lega, sukacita, pulang ke rumah, neraka lagi. Ke gereja, ke surga, ke rumah, neraka lagi. Karena ada ketakutan. Ada nggak istri-istri ketakutan di sini? Iya Pak Jarod, kalau suami pulang Pak, hati saya itu teratapan Pak, ngeredek gitu loh Pak. Karena kalau makan belum siap, ngamuk Pak, aku ditempeleng Pak, dimaki-maki Pak. Suami saya itu Pak, muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan. Lah istri saya kayak Isabel Pak. Lah ini kenapa Isabel menikah sama Pontius Pilatus? Itu ayatnya di mana kok gak ada? Maka kita harus hidup tidak membawa ketakutan. Pak Jarod, anak saya itu gak mau cerita Pak. Kalau nilainya jelek, tahu-tahu gak naik kelas. Suami saya itu loh Pak, gak mau cerita sama saya gak tahu punya duit apa enggak, punya utang apa tidak. Kan teman saya itu Pak, suaminya meninggal Pak, tiba-tiba tamunya banyak Pak, debt collector semuanya. Kenapa suami gak cerita? Jangan-jangan dia takut bercerita. Karena dia pernah bercerita. Dia punya cerita 2 kan. Dia cerita 1 dulu. Mah, kemarin adekku minta duit, tak kasih 1 juta. Kamu tuh ngasih, kamu tuh diperalat. Bodoh, padahal cerita kedua itu ngasih mamanya 10 juta. Anak cerita. Enggak, pendahuluan dulu. Mah, temanku matematika dapat 5. Makanya kamu jangan main gadget terus. Kamu enggak boleh ya kayak dia ya. Aku dapat 4. Enggak jadi cerita, mamanya kayak Isabel begitu. Gimana kalau anak itu bercerita pendahuluan? Emang susah toh matematikanya. Kok temanmu dapat 5? Siapa namanya dapat 5? Loh bukannya dia pinter? Gitu. Ya susah banget sih. Ya kalau kamu kesulitan nanti mamanya panggil guru les ya. Gitu. Emang kamu dapat berapa? Hehehe. Berapa? Ditanya malah ketawa. Janji ya. Janji apa? Gak marah dulu. Anak minta janji gak marah dulu. Berapa dulu? Janji dulu. Ya kalau udah pegang, udah janji pegang dong janjinya. 4
4 mah gitu. Jangan marah, aku udah janji. Makanya anak tahu kan, kemarin-kemarin marah melulu gitu kan. Supaya anak itu berani bercerita, kita tahu informasi. Begitu kita tahu, kita kasih solusi. Kasih solusi, dia cerita masalah yang lain, ternyata banyak masalahnya. Keluarga kerajaan sorga adalah keluarga yang tidak ada ketakutan. Anak harus hormat, istri harus hormat sama suami, tapi bukan takut. Suami pun harus menghormati istri. Karena Petrus berkata, 1 Petrus 3:7, hei suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami juga menghormati istri. Saling menghormati, tapi bukan takut. Loh, banyak laki-laki itu berani loh. Apalagi kayak saya, pengusaha ya. Saya punya teman-teman pengusaha, berani ya. Untung rugi, biasa, entrepreneur. Investasi habis, nggak masalah, entrepreneur. Laki-laki itu sanggup menghadapi kerugian. Yang tidak sanggup itu cerita sama istri kalau rugi, dan itu nggak sanggup. Kenapa? Istrinya mengerikan. Loh, bapak-bapak pengusaha sini bisa ya menghadapi debt collector ya? Bisa lah, debt collector itu baik, jujur, fair. Utang 100 juta, bapak bayar 100 juta, pergi, nggak datang lagi. Nagihnya itu cuma itu aja. Lah istri itu nagih nggak ada berhentinya loh. Yang belum menikah tak kasih tahu ya, laki-laki belum menikah ya. Anda akan menikahi debt collector seumur hidup. Ditagih sampai habis. Dompetmu dibuka, diambil semua isinya. Coba bapak-bapak, yang bikin stres bapak itu siapa sih? Ya istri lah. Kalau nikahnya nggak bener ya. Atau dibalik ya. Ibu-ibu yang bikin ibu luka hati, kecewa, kepahitan itu siapa? Yang Anda cintai. Maka kalau nikah itu nggak bener, itu sumber malapetaka, sumber sakit penyakit. Kalau nikah itu bener, itu sumber kesembuhan. Itu sumber kesehatan. Ya, oke, lanjutkan lagi. Lalu gimana dong caranya supaya kita tuh ada damai sejahtera? Maka caranya cabut kepahitan, cabut kecewa, buang kekecewaan, buang supaya hati ini bisa meluap dari Roh Kudus yang dalam roh kita, tapi roh dibungkus sama jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kalau perasaannya ada luka seperti kecewa, kepahitan, buang. Berikutnya lagi apa yang dibuang? Sering mengucapkan kata-kata kutuk. Enggak pernah Pak, kami kan orang Kristen. Justru saya lihat banyak orang Kristen mengutuk. Tapi kutukannya bentuknya doa. Contoh, diledek, difitnah, enggak balas. Jangan balas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi saya mau berdoa saja. Biar Tuhan yang balas. Itu mengutuk namanya. Bentuknya doa karena agamanya Kristen. Buang, ubah doa-doa seperti itu. Buang kata-kata kutuk. Ucapkan kata-kata berkat. Ya. Lewati aja kesaksian mengenai Frank dan Anita. Ya, itu kisah bagaimana orang menikah 80 tahun dengan pasangan yang sama, single couple dan bahagia. Saya langsung pada kesimpulan bagian 2. Quote 2, kesimpulan segmen 2 ini. Hati dipenuhi kasih Tuhan, maka damai sejahtera memerintah di hati dan kehidupan dipulihkan. Apapun keadaan suami, istri dan anak-anak, ucapan syukur. Anak bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan. Orang sekeluarga itulah yang saling luka-melukai biasanya. Seperti Daud dikatakan ayah ibuku meninggalkan aku. Apakah Daud terluka hatinya? Tidak. Kenapa? Ayat belum berhenti. Ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Daud gak dicintai orang tuanya. Punya mertua, mau bunuh dia. 1 Samuel 22, Daud mau dibunuh mertuanya. Lari ke gua, namanya gua Adulam. Di gua Adulam dia nyanyi, itulah Mazmur 57. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu. Mau dibunuh mertua loh, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tidak luka hati. Sekalipun keadaan melukai. Berikutnya lagi. Apa itu nilai kerajaan sorga dari Markus 10:14? Ketika Yesus melihat hal itu ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. 2 ayat sekaligus saya terangkan bersama-sama, yaitu Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Karena ayat sebelumnya dikatakan yang punya kerajaan sorga adalah seperti anak-anak. Maka kita harus menjadi seperti anak supaya masuk kerajaan sorga. Bukan masuk sorga, lahir baru mati masuk sorga. Lahir baru hidup di dunia ini kita perlu masuk kerajaan sorga di dunia sekarang ini waktu hidup sebelum mati. Maka setelah bertobat menjadi seperti anak kecil. Bahasanya saya bawa dalam keluarga, emang saya mendalaminya keluarga. Apa itu anak kecil? Boleh file berikutnya, yang pertama adalah anak kecil itu tidak ada kepahitan. Anak kecil bertengkar, iya, maka saya tidak melarang suami istri bertengkar. Bertengkarlah. Tidak ada larangan bertengkar, tidak ada larangan marah. Yang ada larangannya adalah kalau marah, jangan sampai matahari terbenam dan masih ada amarahmu. Jadi wajar suami istri menikah bertengkar itu wajar. Lah gimana, kenapa wajar? Namanya suami istri berbeda kan. Saya bedanya banyak banget. Saya Jawa, dia istri Tionghoa. Sama-sama suku aja. Satu sanguin, satu plekmatik. Beda temperamen dasar. Bisa beda kecenderungan perilaku, DISC. Bisa beda foto karakter. Bisa beda lagi personality. Bisa dites pakai Enneagram atau MBTI. Tak kasih gratis kalau mau tes, ada link tes gratisnya. Atau berbeda kebiasaan. Waduh, belum lagi nggak ngomong suku perbedaan. Dibuka otaknya. Masuk Google ketik female brain sama male brain. Otak laki-laki sama otak perempuan. Kalau pusing baca jurnal, baca artikel, malah yang dicari image aja, gambar. Nanti muncul gambar otak laki perempuan dalam bentuk diagram. Jadi laki-laki itu logikanya kuat, wanita perasaannya kuat. Laki-laki itu pikir, maka ada Daud pikir, Saul pikir, Esau pikir. Hana berdoa dengan hati. Ayatnya banyak, wanita itu rasa, laki-laki pikir. Makanya suami berkata kepada istri, mah, tak pikir-pikir, ya mah, ya mbok, anaknya dewe di sekolah keneng Jakarta. Aku udah pikirkan masa depannya, tapi saya rasa anak kita Surabaya saja. Tapi saya pikir rumah, tapi saya rasa lupa. Tapi saya pikir-pikir mah, Jakarta lebih bagus. Tapi saya rasa Jakarta Surabaya juga oke. Saya pikir mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa lupa, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir rumah, tapi saya rasa lupa. Pah, saya rasa mamahmu tuh gak suka sama aku. Mah, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu gak merasakan yang kurasakan. Pak Jarod suami saya selingkuh. Betul Bu, benar Pak Jarod. Yakin Bu? Yakin Pak Jarod. Ibu melihat? Tidak. Ibu mergoki? Tidak. Dari mana ibu bisa tahu? Saya bisa merasakannya. Jadi laki itu pikir, wanita itu rasa. Si pikir sama si rasa menikah, gimana ketemunya? Ketemunya kalau ada cinta. Makanya orang pacaran itu penuh dengan cinta. Begitu menikah, perbedaannya sama. Ganti pasangan? Enggak. Kembalikan cintanya, maka perbedaan bukan masalah. Maka bertengkar itu wajar, tapi seperti anak kecil bertengkar, 2 tahun 3 tahun bertengkar, kamu jelek, kamu yang jelek, aku gak main sama kamu, aku gak main sama kamu, itu anak kecil begitu bertengkar ya, tunggu 2 jam, main lagi, karena mereka gak ada kepahitan, bahkan mereka tuh bertengkarnya profesional. Apa itu profesional? Pertengkarnya soal mainan, dolanan, ya soal mainan, ini punya aku, ini punyamu, ya pinjam, ya boleh, ya. Ngomong mainan, kalau udah tua itu kan bertengkarnya nggak profesional. Bertengkar soal sendal, suku, keluarga, asal kota disebut-sebut. Naruh sendal aja nggak bisa lurus, dasar wong Jawa kemproh. Lah kowe pelit Cina lo, lah kowe, kamu tuh kemerungsung terus wong Surabaya. Lah kowe alon-alon terus wong endi kowe? Mojokerto. Bertengkar kota asal disebut-sebut, satu kota bangkit melawan Anda. Kalau bertengkar tuh jangan nyebut-nyebut suku, marga, kota asal. Medan lo pelit, ya Medan murah hati juga ada. Jawa rajin ada juga, ya nggak semua Jawa males. Itu namanya memberikan label. Bertengkarnya nggak profesional. Bertengkar, nggak sebut kota asal, nggak kasih label. Yang penting abis itu bermain lagi. Bapak Ibu boleh bertengkar, tapi main lagi ya. Kapan terakhir main? Lah Bapak Ibu ini berantem. 3 minggu loh bapaknya ngajak main. Mama. Nggak mau saudara, udah 3 minggu, matahari udah terbit terbenam. Padahal Alkitab berkata kalau marah jangan sampai matahari terbenam dan masih ada amarahmu. Kita tidak seperti anak kecil. Maka di rumah tidak ada sorga, yang ada neraka. Karena kita membiarkan kepahitan berlarut-larut.
Menjadi seperti anak kecil, tidak ada kepahitan. Berikutnya lagi, menjadi seperti anak kecil, integritas. Apa itu integritas? Tidak bisa bohong. Orang yang tidak punya integritas, gampang sekali bohong. Lihat aja koruptor kalau ditangkap. Kamu betul korupsi 4 miliar? Enggak, sumpah enggak. Dalam hati 10 miliar. Nah, gitu ya. Anak kecil itu tidak bisa bohong. Punya anak kecil, tapi jangan ya, seandainya punya anak 2-3 tahun. Tamu, tukang tagih, tukang gosip, ibu gak mau ketemu. Panggil anak cucu umur 2-3 tahun. Kasih tahu ya, mama gak ada. Tapi mama ada. Iya, kasih tahu mama gak ada. Tapi ada kan? Iya senang, kasih tahu gak ada. Tapi ada, makanya kasih tahu gak ada. Akhirnya anak ini pergi ke teras. Uduk. Mama suruh bilang kalau mama gak ada. Itu anak bisa bohong itu. Memang kadang kejujuran itu membawa pertengkaran. Benar. Coba bapak ditanya sama istri, bapak jujur. Pak, aku cantik enggak? Enggak, berantem loh. Coba bapak jujur, mah aku ngasih ibu 10 juta, berantem loh. Tapi saya mengajarkan tetap, jujurlah. Kalau bertengkar, hadapi. Sampai istri memahami, kenapa saya hidup ini punya passion, bantu adik, kakak, ponakan semuanya. Saya bilang sama istri saya, kamu tahu kan saya orang miskin. Hati saya penuh ratapan, kalau aku diberkati, aku membantu saudaraku. Dan istri saya pernah berkata, aku tahu kamu miskin. Tapi kenapa bulekmu miskin, budemu miskin, pakdemu miskin. Lah kamu pikir orang kaya itu I-nya, E-nya, E-nya, semuanya kaya. Orang miskin itu ya Pak D, Pak Lek, Bude, Bule, Paman. Itu miskin, itu namanya kere grup, ngerti enggak? Lah kamu menikahi saya kan menikahi keluarga saya. Ngobrol. Tahu enggak, aku tuh cinta banget sama kamu. Jarang ada orang Tionghoa cantik, kaya, mau diajak tinggal di pinggir kuburan. 3 tahun istri saya tak ajak di pinggir tinggal kuburan Kuningan, Jakarta 6 kali 6 meter persegi. Kontrak rumah cuma 450.000 meter. 450.000 rupiah untuk 6 bulan. Itu kami menikah di Jakarta. Sebenarnya bukan banyak punya duit sih. Kontrakan waktu itu 15 juta setahun kira-kira, tahun 90-an. Tapi saya bilang sama istri, 15 juta kita tabung 3 tahun, 45 juta tahun 90 bisa untuk DP rumah. Harus kita tinggal di mana? Mau enggak? Ikuti hidup saya. Kamu menikah dengan saya, kamu ikuti hidup saya. Kita hidup sesederhana mungkin. Cari 1 juta setahun. Ya mana ada? Saya cari ada. Sebelahnya tukang sapu, sebelahnya tukang bakso, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Saya tinggal di situ 3 tahun. Dan saya bilang sama istri, aku tidak ragu-ragu sama cintamu. Kamu mau hidup menderita bersama aku. Tapi kamu harus tahu, kamu 3 tahun menderita dengan aku. Ibuku belasan tahun sejak aku dilahirkan. Dia menderita untuk saya. Jadi ketika kita bertengkar, kita sharing passion kita. Akhirnya dia ngerti. Tapi kalau kita nggak pernah bertengkar, nggak pernah cerita, ya dia nggak pernah ngerti. Maka saya tetap mengajarkan, jujurlah. Sekalipun harus bertengkar, tapi hadapi dengan baik. Ya, oke, 5 menit lagi. Berikutnya lagi, apa itu kerajaan sorga? Saya berikan kesimpulan bagian 3 ini. Hati dipulihkan menjadi tulus dan murni, maka integritas akan muncul dan relasi keluarga menjadi kuat. Kenapa relasi kuat? Karena dia tahu kita nggak pernah bohong. Anak akan hormat sama kita, dia tahu kita nggak pernah bohong. Saya sama istri menikah 32 tahun, kami pernah bertengkar soal uang, kami pernah bertengkar soal prioritas, tapi kami 32 tahun belum pernah bertengkar soal cemburu. Padahal saya orang yang tipe intim, temannya banyak, jaringannya luas. Saya bukan pendeta yang di kantor gereja atau di menara doa. Perusahaan saya adalah fashion, di mana di dalam kantor kami ada in-house, di dalam perusahaan kami sendiri ada production house, bikin katalog, pemotretan katalog, artis berdatangan. Artis itu ada yang kontraknya harian, pokoknya 1 hari ini kerja dari jam 8 sampai jam sekian, entah berapa foto, pokoknya, atau kalau enggak kontraknya adalah berapa foto jumlahnya. Misalnya 25 juta untuk 100 artikel. Karena sistemnya kontrak, mereka kerja cepat. Nah untuk mempercepat itu, ini ruang potret, itu ruang ganti. Itu enggak mau lo pergi ke ruang ganti.
Ya plotak-plotak di situ. Jadi saya hidup ini bukan di menara doa yang di situ banyak orang menyembah Tuhan. Saya hidup, lupa matiin HP. Ya. Jadi saya hidup di dunia bisnis, marketing, entertain, ketemu artis dan sebagainya. Dan saya orang muda akrab dengan orang lain, tapi istri saya enggak pernah cemburu. Bahkan kasus yang ekstrim nih ya, di tempat pelayanan pun kadang-kadang kayak sekarang nih, pelayanan sendirian. Kadang-kadang berdua. Tapi waktu yang saya datang ke tempat itu enggak tahu itu istri saya. Namanya ibu-ibu, Pak Jarod, foto dong Pak Jarod, foto lagi. Siapa yang ngambilin? Udah, Bu, tolong diambilin. Begitu fotonya. Iya, diambilin. Terus ibu-ibu foto sama saya, mesra lagi gitu. Lalu saya bilang, Bu, bertiga ya sama istri saya. Emang mana istri Pak Jarod? Itu yang ngambil foto. Aduh Pak, aduh Ibu, maaf ya, saya gak tahu Ibu istri Pak Jarod. Itu juga kita pulang tuh gak ada tuh cemburunya, walaupun kita berdua fotonya mesra, istri yang ngambilin. Ya, ibunya jadi salah tingkah. Foto nempel-nempel. Jangan pikir pendeta gak ada pencobaan loh ya. Ini kita ngomong di pelayanan, gimana ngomong di bisnis. Gimana waktu saya di perusahaan saya lagi ngontrol perusahaan, masuk ruang pemotretan. Dan kadang tukang fotonya nggak pakai ngenalin lagi. Ini Pak Jarod yang punya usaha ini. Artis kan pengen dong dipanggil lagi. Ya udah, ngajak foto juga, nempel-nempel juga. Ya, buat nempel-nempel tuh ganti baju dulu. Hidup saya bukan hidup di menara doa, saya hidup di marketplace. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana di marketplace Anda hidup kudus. Dan kita bisa dipercaya kalau kita jujur. Kita cerita semuanya apa yang kita alami. Ya, belajar untuk itu namanya integritas. Oke, berikutnya terakhir ya. 1 poin lagi ya. Sebenarnya 5 poin tapi tak buang 1, tinggal 4 saja. Yang poin terakhir ini tak sebut ayatnya, lalu berikutnya saya ceritakan dengan cepat. Matius 12:28. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Jadi bagaimana supaya dalam keluarga kita, kerajaan sorga itu datang, maka usir setan. Kalau Paulus berkata begini, kita harus bisa memisahkan, membedakan mana musuh dan mana bukan. Dan indikatornya adalah musuh kita melawan darah dan daging. Jadi yang musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh. Jadi kalau ada darahnya, itu bukan musuh. Anda punya mertua, ada darahnya enggak? Kecil sih Pak, krempeng Pak. Gitu. Ya tetap ada dagingnya, berarti bukan musuh. Suami saya tuh Pak kayak Herodes Pak, bejat lagi selingkuh. Ada darahnya enggak, ada dagingnya? Ada, bukan musuh. Musuhnya tuh roh selingkuh yang merasuki dia. Dan roh itu menggunakan medium tubuh suami sehingga suami berselingkuh. Maka bencilah rohnya, ikat kuasanya. Jangan diusir kalau bisa, ya hanya dihancurkan atau diikat kuasanya. Kalau ngusir boleh, tapi harus segera layani lahir baru. Karena kalau enggak lahir baru main usir-usir, dia akan kembali dengan tuju yang lebih jahat, tambah bejat lagi. Hati-hati dalam usir-mengusir, ada SOP-nya. Ada aturannya ngusir setan. Tidak usah pergi keliling-keliling, lalu pergi ke kuburan, rohnya diusir-usir. Malah nanti pindah dari kuburan, masuk gereja. Atau masuk sekolahan. Orang sekolahan terdekat, kesurupan semuanya. Ya. Untuk manusia, maka kita ikat kuasanya. Ya. Lalu nyawanya suami, Anda berdoa, bersyafaat, berpuasa, supaya dia lahir baru dan masuk surga. Anda cintai pribadinya. Jadi kita bisa membedakan mana musuh, mana bukan. Ya. Berikutnya lagi. Nah, jadi yang namanya suami, istri, anak yang kayak setan, tapi itu bukan musuh. Ya, musuh kita roh, pribadi bukan. Berikutnya lagi, bahkan mungkin bukan setan. Mungkin pertengkaran itu hanya karena perbedaan kepribadian. Ini hanya saya tampilkan gambarnya aja, tapi setelah itu saya berikan kesimpulannya aja ya. Boleh berikutnya lagi, kalau itu penerapan dasar, maka berikutnya lagi adalah MBTI, berikutnya lagi adalah perbedaan otak yang semuanya bisa di-assessment, berikutnya lagi adalah perbedaan bahasa cinta, bisa di-assessment juga. Sering pertengkaran antara anggota keluarga itu karena perbedaan keunikan. Kalau Anda bikin seminar, Anda bikin retreat, saya bisa layani, semuanya assessment gratis.
Lalu suaminya apa? Sanguin. Istrinya apa? Melankolik. Oke, potensi konflik ini cara ngatasinya begini. Sampai detail. Oh, anak-anak memotivasi anak gimana, Pak? Ya tergantung anaknya apa dulu. Motivasi anak pragmatik, beda sanguin, beda melankolik. Kalau seminar atau retret, kita bisa detail. Plus tanya jawab. Udah, masalah selesai semuanya, ya. Karena semuanya based on data dan fakta. Anak pasangan itu kecenderungan perilakunya apa, itu kita kenali, kita memahami. Maka langsung pada kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah quote yang keempat. Hari ini kalau lengkap seminar sebenarnya ada 7 poin, tapi karena ini ibadah bukan seminar, hanya sampai pada 4 poin saja ya. Saya tidak selesaikan materinya. Tergantung waktunya saja, 45 menit saya ikuti ya. Oke. Kesimpulan bagian akhir adalah ketika keluarga tidak saling memusuhi dan menyerang pribadi, namun saling melengkapi, maka cinta pasti bersemi. Kenapa? Karena setiap orang itu unik, berbeda. Saya sanguin, kelebihan saya ceria, cheerful, semangat, pandai, bergaul, cocoknya apa kerjaan, event organizer, marketing, dagang, IO, pembicara, ini yang saya lakukan semuanya. Istri saya orang pragmatik, stabil, tenang, cermat, tidak punya ide, tapi setia. Saya sanguin, idenya banyak, tapi tidak setia, nggak teliti. Nah, kami pernah berantem dengan perbedaan ini. Kenapa? Saya orangnya hebat dalam hal apa? Pembicara, penulis buku, animator juga, pelukis juga, bisnis juga. Tapi saya punya kelemahan dalam hal kerapian. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka laci, ambil gunting, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Saya punya keahlian membuka. Dan apa yang dibuka tidak bisa ditutup lagi. Kalau Tuhan Yesus buka, enggak ada yang bisa menutupnya. Gitu kan. Itulah saya, saudara. Jadi menikah 2-3 tahun pertama, istri saya marah. Apa susahnya nutup laci? Apa susahnya nutup itu? Apa susahnya? Saya bilang enggak susah, tapi lupa. Ayat aku ingat, tapi nutup pintu lupa. Nah, kamu harus belajar dong, kamu harus belajar dong. Ya namanya lupa, ya lupa. Akhirnya saya bilang begini, gimana kalau kamu belajar dagang? Jadi aku tak di rumah nutup pintu, kamu belajar dagang. Ya karena aku gak bakat dagang. Sama, aku gak bakat nutup pintu. Kalau aku nutup pintu, mikir nutup pintu, nutup laci, mumet dasku. Pusing aku. Dah nanti malah gak bisa dagang. Kita saling melengkapi aja. Melengkapi gimana? Kamu kan tahu, aku ini kalau kerja semangat, gak ada capeknya. Semuanya usahanya macam-macam, gak ada capeknya. Kerja keras. Ya habis gimana? Punya rumah di pinggir kuburan. Punya mimpi rumah yang gede. Akhirnya kan tercapai. Tapi itu kan, saya kan orang tua saya gak mewarisi apa-apa ke saya. Malah saya beliin rumah buat orang tua. Jadi saya bilang sama istri, kamu tahu kan, aku cari duit pinter. Tapi kamu tahu juga kan, aku orangnya gak bisa pegang uang, gampang kasihan. Nyumbangnya bisa kebanyakan. Bahkan istri saya bilang, iya kamu banyak dimanfaatin tuh. Si ini kamu kuliahi, yang ini kamu kasih mobil, yang ini begitu. Ya sudah, kita saling melengkapi dah. Aku cari uang, kamu yang pegang. Setuju? Wih, matanya berbinar-binar. Celing, celing. Kita saling melengkapi. Aku cari uang, kamu yang pegang semuanya udah. Karena kami menikah itu ada pola keuangannya berubah-berubah. Awalnya dia kerja, gaji 3 kali lipat saya gaji sepertiga, pegang duit masing-masing. Saya keluar dari pekerjaan, bangun usaha, sampai saya bisa bilang sama dia, kamu keluar dari pekerjaan. Aku cukup, kamu urus anak. Plus urus Happy Holy Kid. Saya bukain Happy Holy Kid, tak selain dia yang ngurus. Lalu, akhirnya kita mau ganti pola keuangan. Udah, saya pusing juga kalau ngatur keuangan. Aku cari uang, kamu yang pegang. Setuju? Setuju. Oke, kita saling melengkapi. Aku buka laci, kamu yang nutup. Amin bapak-bapak. Lalu saya bilang sama istri begini, kalau kamu gak menutup laci, duit kan kamu pegang semuanya. Ratusan juta tiap bulan, nambahnya. Kamu cari pembantu 1, kamu kasih tugas. Kalau Pak Jarod buka laci, kamu tutup. Kalau Pak Jarod mandi, anduk di kursi, kamu jemur. Jadi kalau ada anduk di kursi, ada pintu gak buka, kamu jangan marahi saya. Kamu marahi pembantu. Kita sayang-sayangan aja. Udah, gaji itu pembantu, paling 2,5 juta. Gitu ya kan. Tapi saya jangan direpotin, nutup laci, nutup pintu, nutup garasi, nutup ini. Udah, saya akan di bawah itu.
biar aku berkreasi ngelukis, berkreasi bikin buku, ya kan, dagang gitu. Akhirnya dia mikir, daripada 2,5 juta pembantu coba dikasih nutup-nutup, mendingan ku tutup sendiri, 2,5 aku ambil. Karena ada sistem, duit itu dia pegang semuanya, bahkan sampai miliaran pun dia pegang. Tapi ada sistem kayak gini, aku tuh secara pribadi ngambil segini, yang ini istri saya tuh pandai ngatur keuangan. Untuk pribadi segini, nabung anak begini, nabung untuk properti begini, dia atur itu. Kalau gitu ya udah, jatahku nambah, tutup sendiri. Kadang kita hidup ini lucu, saudara. Tapi sejak itu kami nggak pernah bertengkar lagi. Kita saling melengkapi aja. Tapi ya sejak istri pegang uang itu gak pernah bertengkar. Emang istri pegang uang itu damai di bumi, saudara. Surga turun, saudara. Dan saya sangat cinta banget sama istri saya. Kenapa saya sangat cinta banget sama istri saya? Karena ada tertulis, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, uang saya sama dia semuanya. Itu rumah yang halamannya 1.500 meter, itu nama dia. Saya beli lagi sport club di sektor 1 untuk sekolah, nama dia. Udah, rumah nama dia, mobil nama dia, kafling nama dia, apartemen nama dia. Jadi saya sering di pojokan rumah itu ngeliatin rumah saya. Saya harus cinta istri saya. Karena semua nama dia. Di mana hartamu, di situ hatimu. Oke, kita duduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami pun juga mau menaruh harta kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau menaruh harta kami untuk pelayanan Tuhan. Supaya hati kami sama Tuhan dan sama pelayanan Tuhan. Kami mau menggunakan kekayaan harta yang kami miliki untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya hati kami juga ada pada pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mau belajar Tuhan membawa nilai-nilai kerajaan sorga yang Tuhan ajarkan. Untuk kami hidupi di dalam keluarga. Supaya keluarga kami menjadi sorga di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan Tuhan izinkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan juga melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami, ini keluarga kami. Tuhan gembalakan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya, amin.